akhirnya April juga ya teman-teman ya. Cerita-cerita mengenai bulan April ini banyak ya. Apalagi kalau misalkan kalian banyak momen di bulan April ya. Mulai dari cerita-cerita mengenai keindahan, kebaikan, kejahatan bahkan gitu kan, sampai kegilaan ya kan, banyak yang terjadi di bulan April ini. Dan seperti biasanya ya, ayo kita ulas yuk barengan sama Oracle Card Indonesia Channel di sini ya. Tiap zodiak nanti bakalan dibacain ya. Apa sih langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan buat ngadepin bulan April ini, sehingga bulan April ini berlalu dengan indah dan lebih baik ya daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Untuk teman-teman yang mau mengendaki private reading juga boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Nanti term and condition pasti akan disusulkan ya. Still it is channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, buat teman-teman Cancer ya, di bulan April ini kita baca yuk general reading ya buat kalian ya. Apa sih langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan ya, atau apa? Coba kita lihat kisi-kisinya nih, kisi-kisi emang mau ujian ya. Fokus ya teman-teman ya, fokus. Buat teman-teman Cancer, kita akan buka 6 kartu ya. 7 kartu teman-teman ya. Right, 3, 4 ya, 5, 6, and then the other card ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu kartu yang pertama dan yang kedua ya. Ada Quill di sana ya. Oke, untuk kartu yang pertama dan yang kedua ya teman-teman ya, ada Quill di sana ya. Ini tentang di bulan April ini ya, belajar untuk mengekspresikan diri ya, karena ini bakalan bagus ya buat mental health-nya kita teman-teman ya, kesehatan mentalnya kita. Kadangkala ya kita tuh kayak dihambat sama diri kita sendiri ketika kita mau mengekspresikan sesuatu, apalagi kalau misalkan ini berkaitan sama emosi dan pikirannya kita, perasaannya kita gitu kan. Ada beberapa orang yang kayak takut dianggap gimana dan kayak gimana ya, dianggap lemah atau dianggap yang melo banget, baper banget gitu kan. Tapi malahan ya teman-teman ya, semakin kita mau menahan ya, malah justru kita semakin kurang bagus ya buat kesehatan mentalnya kita, juga nggak baik ya pada akhirnya. Ya kalau misalkan ya kamu kesusahan banget untuk bicara atau mengekspresikan apa yang kamu rasakan ya, ditulis aja ya kan, ditulis aja. Yang tahu cuman kita aja sama alam semesta ini, right ya, tulis aja. Jadi apa yang kamu rasakan, karena itu bagus ya buat kita. Misalkan aku marah nih gitu kan, aku merasa marah, aku merasa frustasi, aku merasa depresi karena begini gitu kan ya. Aku merasa bahagia karena gini. Tulis, ekspresikan apa yang memang kamu bisa ekspresikan. Ketika kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan ya, dan itu tepat sasaran ya teman-teman ya, artinya memang itu emosi yang kita rasakan ya, itu bisa jadi sarana kita buat penyembuhan dirinya kita loh ya, bakalan lebih sehat lagi nanti pasti mentalnya kita, right? Lalu ada yang selanjutnya, ada gambar aks ya, kapak ya. Ini adalah memberi awal yang baru ya buat kita, memotong atau memutuskan hal-hal yang perlu untuk dilepaskan, untuk memulai satu awal yang baru. Pastinya nggak ada orang yang mau hidup dengan membawa hal-hal yang lama gitu kan, prinsip-prinsip lama yang kurang relevan ya dengan zaman sekarang teman-teman ya. Aspek-aspek yang memang perlu diperbarui ya, potong aja, lepaskan untuk kemajuan dirinya kamu ya. Oke. Lalu ada selanjutnya ada simbol jumping TV ya. Ini adalah tentang hal-hal yang kita habiskan ya waktunya kita gitu kan. Mungkin kalian terlalu yang namanya di depan monitor terus ya, di depan gadget terus ya. Di bulan April ini belajar yuk. Ya memang kita semua ya di zaman sekarang gitu kan ya, dikendalikan banget sama yang namanya teknologi pastinya ya. Tapi tetap juga kita mesti pinter buat manage waktunya kita supaya hidup juga balance teman-teman ya, bisa memanfaatkan teknologi ya dengan bijak tapi nggak kehilangan diri. Oke ya. Selanjutnya kita lihat kartu yang center ya, di tengah teman-teman ya. Kita lihat ada beberapa simbol ya, di mana
Ini nih, ada kejutan-kejutan yang akan hadir ya dalam bulan ini ya teman-teman ya. Ada orang yang hadir ya, orang yang hadir. Kejutan-kejutan yang menyenangkan, yang orang tiba-tiba finally mungkin ini orang baru ataupun orang yang lama ya, tapi kamu didatengin gitu ya. Artinya ketemu lagi gitu loh sama kamu. Dan sometimes ya perlu banget ini kamu diingetin loh buat menjalin silaturahmi ya sama orang-orang di sekitar kamu, apalagi sama orang yang selalu ada buat kamu ya, kayak gitu ya. Sama keluarga ini juga penting nih teman-teman ya. Lalu ada simbol yang selanjutnya adalah ada simbol apa lagi nih? Ada satu simbol ya teman-teman ya, ini tentang konflik-konflik dalam dirinya kita ya yang terjadi di bulan April ini teman-teman ya. Ada konflik-konflik yang terjadi dalam dirinya kamu ya. Di satu sisi ada emosi dan perasaan yang luar biasa banget ya, tak terbendung teman-teman ya. Tapi di sisi lain ya ada sisi rasionalnya kamu yang selalu ngingetin gitu. Jadi konflik-konflik yang luar biasa juga terjadi di bulan April ini. So ya belajar untuk lebih jernih lagi ngeliatnya teman-teman. Dan ada Ace of Heart ya, ini adalah kita diingetin di bulan April ini ya teman-teman ya, supaya apa? Supaya kamu itu ya belajar buat apa? Sebenarnya gini loh, penting ya buat ngasih waktu perhatian ke orang lain gitu kan, ngasih waktunya kita, perhatiannya kita ke orang lain ya. Tapi juga penting banget ngasih waktu buat diri kita sendiri ya. Ayo lebih peduli sama diri, rawat dirinya ya di bulan April ini ya teman-teman ya. Me time ya, jangan lupa. Selanjutnya ada satu simbol juga ya, dimana kita mesti belajar juga untuk. Lalu ada perasaan-perasaan juga insecure ya di bulan April ini teman-teman ya, perasaan gak aman ya karena mungkin ada kedatangan orang baru ya teman-teman. Bisa jadi kerjaan juga bisa, dalam hidupnya kamu juga bisa. Nah ini sebenarnya tergantung sih teman-teman ya, mau orang datang ya mau niatnya kayak gimana atau seperti apa kan kita nggak bisa bendung ya kan. Ini tergantung cara kita nanganinnya hal kayak begini ya. Ini bisa jadi peluang yang bisa dimanfaatkan gitu kan, atau tetap mau was-was aja tapi kehilangan peluang. Nah tergantung sih teman-teman ya di bulan April ini. Oke, ini buat general reading ya buat bulan April ini. Sekarang kita lihat nih. Kita bakalan lihat untuk kesehatan dulu ya teman-teman ya. Kita lihat yuk kesehatan kamu di bulan April ini dan apa yang sebaiknya dilakukan ya. Kita bakalan lihat dua kartu ya. Kita lihat simbolnya ada apa nih. Ada simbol apakah gerangan? Walaupun mungkin beberapa teman-teman ya mungkin ada yang sedang nggak enak gitu kan badannya ataupun perasaannya ya. Ini tentang kesehatan ya teman-teman ya. Jadi walaupun ada banyak hal rumit yang terjadi dalam hidupnya kamu ya, pasti nantinya pasti bakalan selesai juga kok teman-teman ya. As long as kita benar-benar semangat, terus habis itu juga tetap ya perhatikan, karena kesehatan tuh yang utama ya. Kesehatan fisik itu bakalan ngaruh banget ya sama kesehatan pikiran. Kebalik juga ya teman-teman ya, kesehatan pikiran juga ngaruh banget sama kesehatan fisiknya kita. Jadi untuk hal-hal rumit yang terjadi dalam kehidupannya kamu ya, ayo semangat teman-teman ya, jangan batasi dirinya kamu, lihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil ya, seperti itu. Juga perbaiki gaya hidupnya kamu ya, kalaupun ada banyak hal yang mungkin terjadi di kesehatan ya, percaya deh ya pasti bakalan kelar juga gitu, ataupun kesehatan itu pasti juga bakalan membaik ya teman-teman ya, as long as kita juga melakukan yang terbaik juga gitu. Kalau cuma diam aja juga nggak perbaiki gaya hidup atau pola hidupnya kalian ya, jangan ngarep juga gitu ya. Oke ya, yang selanjutnya kita lihat untuk keuangan dan juga untuk pekerjaan kalian ya di bulan April ini. Kita coba lihat ada apakah gerangan ya. Simbol apa nih teman-teman ya? Simbol prism ya. Ada banyak hal yang mungkin yang selama ini kayak distorsi ya teman-teman ya. Tapi perbedaan yang terjadi di lingkungan kerja kamu ya, ini bukan menjadi satu hal yang ini ya, jadi bukan jadi masalah sih sebenarnya. Kalau misalkan kita bisa belajar untuk menghargai hal tersebut ya, pastinya juga akan jadi baik-baik aja.
ada banyak warna ya dalam kehidupannya kita, apalagi kalau misalkan ini menyangkut tentang pekerjaan ya, berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya kita ya. Ayo ya, ini juga tentang keuangan nih teman-teman ya. Warnanya pastinya juga beda pada masing-masing orang ya. Jadi bulan April ini, jadikan hidupnya kalian tuh jauh lebih berwarna ya dalam pekerjaan. Kalau udah mulai nggak semangat ya, ayo pikirin gimana caranya supaya bisa jadi semangat lagi ya. Dan juga di keuangan juga kayak gitu nih teman-teman ya. Jadi buat hidup kalian tuh jauh lebih berwarna ya, seperti itu. Perbedaan pastinya ada, tapi kalau misalkan kita bisa melihat perbedaan itu jadi sesuatu hal yang membuat kita kaya ya, kayak buat pengalamannya kita, kayak buat caranya kita ngelihat ya, ini bakalan juga menjadi hal yang baik ya buat kalian. Jadi akan mengurangi yang namanya konflik-konflik, bentrok-bentrok juga sama orang ya, kayak gitu. Dengan menghargai, melihat warna mereka yang luar biasa, kalau padankan pastinya juga akan jadi kontras ya, akan jadi luar biasa perpaduan yang oke. Malah justru siapa tahu akan jadi kerjasama yang oke juga ya sama kamu ya. Oke, sekarang kita bakal lihat buat relationship ya, relationshipnya kamu di bulan April ini. Coba kita lihat dua kartu ya. Oke, kita lihat nih relationship ada apakah gerangan ya. Ada simbol apa nih? Ini sih kalau misalkan dilihat dari simbolnya ini ya, belajar buat memikirkan apa yang mau kalian lakukan ya dalam hubungan ini. Artinya ada visi yang mungkin masih belum jelas ya di hubungan ini. Ayo diperjelas nih bulan ini ya. Kita mau kemana sih? Kita mau ngapain sih gitu kan? Kita nggak tahu masa depan ini kayak gimana gitu kan, masa depan dari hubungan yang kalian jalani ini kayak gimana. Tapi yang jelas ya pada saat ini ya nggak usah jauh-jauh masa depan gitu. Masa depan itu pastinya akan jadi baik kalau misalkan kita fokus sama saat ini ya, juga melakukan yang terbaik ya. Jadi lakukan yang terbaik pada saat ini, hargai masa lalu. Masing-masing orang punya masa lalu ya masing-masing, nggak perlu dibawa-bawa juga sampai sekarang ya, karena kalau misalkan masa lalu kita nggak ada ya, kita nggak akan jadi manusia kayak sekarang ini gitu kan. Kita juga nggak bakalan ketemu sama pasangan kita yang sekarang ini juga gitu ya. Jadi teman-teman ya, untuk yang have a relationship, untuk teman-teman yang sudah punya satu hubungan ya, relationship, lakukan yang terbaik pada saat ini saja ya. Pikirkan apa yang kalian itu mau tuju ya dalam hubungan ini, apa yang mau kalian lakukan, yang jelas visinya ya, seperti itu. Dan hargai masa lalu masing-masing serta positif optimis untuk menghadapi masa depannya kalian ya. Oke, sekarang kita baca untuk saran-saran ya. Kita akan buka 3 kartu nih teman-teman ya, saran buat kalian nih di bulan April ini. Kita buka 3 kartu. Kartu yang pertama ada freedom, lalu juga ada nurturing, dan juga ada knowledge. Wow, right. Ini adalah bulan yang tepat buat kamu. Kenapa coba ya? Membebaskan diri dari aturan-aturan yang membelenggu diri kamu sendiri ya. Artinya ya teman-teman ya, adalah prinsip-prinsip yang membuat kamu akhirnya jadi nggak maju dalam hidupnya kamu ya, seperti itu. Jadi bebaskan diri ya, dan juga bebas berekspresi lah ya, seperti itu. Lalu ada nurturing di sini, jangan terlalu terburu-buru ya untuk kayak misalkan di kerjaan gitu kan, nggak ada hasilnya nih gitu, pindah gitu kan. Terus di hubungan gitu kan, kok nggak jelas ya hubungannya, ya udah deh putus aja gitu kan, pacaran sama yang lain lagi gitu ya. Jangan terburu-buru seperti itu, karena ini ada kartu merawat ya teman-teman ya. Artinya memaintenance, merawat sesuatu hal yang sudah ada ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang ini kayak belum ada hasil apa-apa gitu kan, ya sabar teman-teman ya, tetap pikirin gimana caranya ya supaya bisa jauh lebih baik lagi gitu kan. Upgrade ilmunya, ada knowledge di sini, upgrade ilmunya. Kalaupun ini tentang relationship ya, belajar gimana caranya bisa kenal sama pasangannya jauh lebih baik gitu kan, gimana caranya kenal love language-nya itu seperti apa. Kalaupun dalam pekerjaan ya, belajar gimana caranya ya supaya wawasan sama pengetahuannya itu nambah, upgrade skillnya gitu kan, upgrade ilmunya kamu ya, hal seperti itu. Oke ya, ini buat bulan April ya, buat teman-teman semua ya. Jadi
Jadi untuk apapun dan bagaimanapun bulan ini, hadapi dengan selalu melakukan yang baik ya, yang terbaik, dan memilih hal yang baik. Dan setidaknya kalau misalkan kita masih belum bisa jadi orang baik teman-teman ya, kita jangan menyakiti siapa-siapa. Oke, kita akan jumpa lagi di next reading di next month ya teman-teman ya. Dan semoga bulan April ini jadi bulan yang indah ya buat kamu. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.